Hai semuanya, di video ini aku mau memperlihatkan gimana cara aku menggunakan pompa ASI yang elektrik dan juga hands free. Jadi aku akan liatin gimana caranya aku nyuci, terus masang, terus mode-modenya, terus pumping sampai nanti gimana cara nyimpennya. Jadi pertama-tama kita akan cuci dulu. Di sini aku pakai Dr. Isla yang hands free. Aku suka bentuknya compact. Ini lucu juga bentuknya. Jadi nggak banyak kabel. Terus juga bisa kita pakai sambil kita beraktivitas yang lainnya. Nah ini mesinnya ini kita lepas dulu karena dia terdiri dari dua part ya. Si bodinya, bodi botolnya untuk nanti nyimpen ASI dan juga si mesin. Setelah kita lepas mesinnya, kita akan cuci bagian dalamnya. Ini udah dipakai. Nah ini yang aku pegang itu semacam bagian jantungnya gitu ya. Jadi itulah nanti akan memompa. Terus itu yang kecil itu hati-hati karena kalau pas dicuci jangan sampai robek karena dia tuh tipis banget. Bodinya itu terbuat dari bahan plastik dan juga silikon. Nah, aku lebih prefer untuk mencucinya pakai tanganku langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai spons, aku saranin pisahkan antara spons yang biasa teman-teman pakai untuk cuci panci, cuci gelas, cuci piring, dan juga untuk peralatan bayi. Cuman di sini aku cuman pakai tanganku aja karena aku ngerasa itu akan lebih gentle dan juga lebih halus karena aku bisa sedikit ngerasain tekanannya. Jadi pertama-tama kita kan siapin dulu si wadah, ini wadah bersih, terus aku isi air, terus airnya itu aku kasih sabun cuci piring untuk bayi, biasanya untuk botol atau alat-alat makan bayi. Nah setelah itu aku kocek-kocek, ini tuh sebenarnya nggak terlalu berbusa banget ya. Terus aku akan nge-scrub pakai tangan kayak gini. ASI itu ada kandungan lemaknya, jadi somehow di plastik atau di silikon kita itu bakal banyak yang nempel-nempel dan rasanya tuh kayak berlemak gitu ya. Dan itu berasal dari ASI kita, dari tubuh si ibu gitu. Ini kita pelan-pelan aja, kita gosok kayak gini sampai si lemak-lemaknya itu luruh. Nah untuk beberapa bagian yang susah, ini aku beli silikon untuk mencuci botol. Ini 3-in-1. Yang pertama itu yang untuk cuci botol, terus yang bagian bawah itu untuk cuci bagian dotnya. Terus ini ada yang kecilnya, kita tinggal pencet kayak gini. Nah ini ada sikat kawat kecilnya. Ini biasanya bisa buat sedotan atau yang kecil-kecil, kayak buat sela-sela yang ada di pumping elektrik ini gitu. Jadi aku celupin itu, terus aku tinggal gosok aja di sini karena ternyata ASI itu ketika kita tinggal misalnya kita tinggalin di permukaan terus dia mengering, dia tuh bakal mengerak gitu. Nah itu yang mau aku ilangin gitu. Sebenarnya ini simple aja dan menurut aku juga bersihinnya tuh gampang. Partnya juga nggak banyak banget gitu. Jadi pakai pumping elektrik yang hands free kayak gini tuh nggak ribet sebenarnya gitu. Menurut aku kayak gitu. Nah kalau udah kita scrub kayak gitu, dirasa semuanya udah bersih, sekarang tinggal kita bilas deh. Simple banget kan? Selalu make sure kalau misalnya tempat nyuci kalian itu bersih. Karena kadang misalnya di sink itu masih banyak sisa-sisa makanan, kuah kari, atau mungkin bawang merah, bawang putih gitu, sisa-sisa kayak gitu. Kalau bisa sih dibersihin dulu ya. Nah ini adalah paketan dari si Dr. Islanya. Aku belinya yang cuma satu pasang, jadi emang cuma satu alatnya. Kalau nggak salah di official store-nya itu ada juga yang paketan langsung 2, tapi ya 2 mesin artinya kan harganya juga 2 kali lipat. Di sini udah dapet tambahan si yang kecilnya itu untuk kayak pompanya itu sama bagian si peluit atasnya itu. Terus ini juga chargerannya, dan seperti biasa alat elektronik zaman sekarang tuh jarang ada bonggolnya ya. Jadi cuma si kabelnya doang. Nah, terus ini adalah untuk puting ya, yang aku pegang itu yang 19 mili, terus yang habis dicuci itu 24 mili kalau nggak salah. Milimeter itu untuk diameter atau apanya gitu ya, itu
akan disesuaikan dengan ukuran puting kalian. Nah, terus kalian juga bisa lihat ya di wadahnya itu ada ukuran milinya. Tapi menurut aku kayak agak susah sih ngelihat hasil pumping berapa mili dari si botolnya. Kayak lebih enak kalau misalnya kita pindahin dulu ke botol minum bayi benerannya, baru kita lihat itu kita dapat berapa mili gitu. Setelah dicuci, jangan lupa kita keringkan dulu. Better sih menurut aku pakai tisu ya, karena itu kan sekali pakai jadinya nggak ada sisa residu yang sebelumnya. Nah sekarang aku bakal liatin gimana cara pasangnya. Kita akan pasang jantungnya dulu, ini silikonnya. Kita taruh begini, si jantung untuk pompanya ya, kayak gini. Nah kalau udah, kita akan pasang si pipa kecilnya ini, si sedotannya. Nah ini bentuknya kita bikin kayak gini ya pasangnya biar lebih gampang. Nah terus ini ada si corongnya itu sebenarnya kalau misalnya cukup, kalian udah nggak harus pakai tambahan corong lagi sih, tapi kadang karena ukuran puting orang itu beda-beda, jadi si Dr. Isla ini ada paketannya gitu, jadi ada si corong si 24 sama 19. Nah udah kayak gitu, sekarang kita akan pasang si jantungnya itu ke body si botol dari si pumpingnya. Kita tempelnya itu nih, jangan kayak gitu ya, tapi dibalik begini ya. Nah ini si corongnya arahin ke bawah kayak gini ya, jadi bukan lurus terus bukan nenggak, tapi ke bawah gitu, bisa ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu nanti dia yang akan nurunin si asinya ketika udah beres dipompa gitu. Karena aku pernah naruhnya itu kayak ke arah jam 1 atau ke jam 2, malah banyak banget asi aku yang ada di dalam corong, jadinya tumpah-tumpah gitu. Jadi kalau mau nggak tumpah-tumpah, paling ideal itu posisi si sedotan itu di situ. Habis itu kita assemble bagian silikon untuk yang nempel nanti ke putingnya kayak gini. Terus bagian bawahnya juga tempelin. Ini pelan-pelan aja. Ini gampang banget sih. Terus aku juga nggak nge-sterilizer si alat pumping ini karena dia banyak yang bahannya silikonnya, jadi aku takutnya dia malah rusak, atau banyak juga yang sedotannya tuh malah jadi nggak kuat, makanya aku nggak prefer untuk ngesteril, apalagi yang pakai uap. Nah sekarang kita akan coba lihat mode apa aja. Di sini aku sertakan ya. Jadi dia ada 4 mode. Pertama kita nyalain dulu dengan cara pencet si tombol M itu agak lama. Nah ini adalah mode pijat ya. Jadi tuh kenapa aku sebut jantung tuh, karena dia berdetak seperti itu gitu. Nah ini ada plus sama minus, dan ini angkanya terus berjalan, itu adalah waktu ya, jam, detik atau second. Nah itu 25 berarti udah 25 detik, 26 detik, 28 detik. Nah ini L4, nah ini L1 tuh level 1 gitu. Di sini kan salah satu kelebihan Dr. Isla itu dia ada 36 level, tapi somehow dia tuh kayak loncat gitu sih. Nih lihat ya, aku tambahin tuh, kelihatan kan level 17, 18, 19, 20, 21, terus kayak agak loncat gitu tadi, 26, 27, level 28, 29, 30 sampai 36 gitu kan. Nah, kalau kalian permulaan coba dulu di level 1. Cuman menurut aku sih level 1 itu tidak selalu lebih enak gitu. Jadi kalian coba-coba dulu kira-kira level berapa yang cocok sama kalian. Terus ini aku pindahin levelnya. Ini level breastfeeding mode, jadi kayak konstan gitu. Terus kalau ini yang mode laktasi, jadi dia tuh tet. Nah, terus yang ini mode apa ya? Yang love itu juga tet gitu. Jadi kayak konstannya tuh beda-beda gitu, nggak selalu konstan gitu. Nah, terus sekarang kalau kalian pompa, kalian juga harus siapin botol atau kantong ASI. Di sini aku pakai botol aja karena mau langsung aku kasihin ke Ade. Ini aku udah beres ngepumping, tapi cuma sebentar aja, kayak cuma beberapa menit. Nah,
di dalam corongnya itu suka ada sisa-sisa bekas susu. Nah kalian harus hati-hati kalau misalnya nggak mau tumpah. Nah kalian harus mindahin asinya tuh kayak gini. Jadi jangan terbalik gitu, si mesinnya tuh madep ke bawah supaya si air yang ada di dalam corongnya itu nggak tumpah-tumpah kayak tadi. Itu contoh ya. Nah kalau udah tuh lebih enak kan untuk ngelihat hasil berapa milinya tuh dari si botolnya. Kalau udah selesai dipakai pumping, sekarang saatnya kita akan menyimpan dan juga mengecas si alat mesinnya ini. Jadi kita lepas dulu si mesinnya, terus ini di sebelah kiri ya, atau di kanan si mesinnya ini ada tempat untuk ngecasnya. Ini pakai Type C ya. Terus somehow sih sebenarnya ngecasnya lumayan cepet ya, cuman dia tuh menurut aku sedikit cepet habis juga. Jadi kayaknya dibanding ngecas handphoneku lebih sering ngecas si mesin pumping ini sih. Tapi dia cepet kok. Nah ini adalah life hacknya. Jadi katanya biar kita nggak terus mencuci, jadi kita dalam satu hari cukup 1 kali cuci. Sisanya kalau udah selesai pumping taruh di plastik atau di tempat kayak gitu, di wadah kayak gitu supaya tetap steril. Oke, segitu aja videonya. See you on my next video. Bye.